Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Tiga pemain bakal jadi tumbal kedatangan James Maddison. Arsenal berupaya keras untuk mendatangkan playmaker baru di musim panas ini. The Gunners tertarik untuk merekrut gelandang Leicester City, James Maddison. Namun, terlepas dari kabar jika Kroenke akan memberi dana besar, Arsenal dinilai tetap harus mengantisipasi dengan cara mengorbankan beberapa pemain yang memiliki potensi untuk pergi ataupun memang masuk dalam daftar penjualan. Yang pertama, Granit Xhaka. Gelandang asal Swiss itu saat ini tengah diminati AS Roma. Xhaka menjadi target pelatih baru Roma, Jose Mourinho di musim panas ini. Arsenal kabarnya menginginkan 25 juta pound sterling untuk mantan kaptennya itu. Hasil penjualannya pun bisa digunakan untuk kebutuhan pemain lainnya. Yang kedua, Emil Smith-Rowe. Ia menunjukkan performa yang cukup bagus pada musim lalu. Dia mencetak 4 gol dan 7 assist. Hal itu membuat Aston Villa ingin merekrut pemain berusia 20 tahun itu. The Gunners memang tidak berniat menjual Smith-Rowe, namun tawaran lebih dari 40 juta euro bisa membuat Arsenal berpikir dua kali. Yang ketiga, Hector Bellerin. Dirinya sudah bermain untuk Arsenal selama 1 dekade. Ia memang ingin pergi meninggalkan Arsenal. Spanyol menjadi tujuan yang diinginkan bek kanan tersebut. Atletico Madrid dan Real Betis disebut tertarik pada pemain berusia 26 tahun itu. Arsenal menginginkan 20 juta euro untuk pemain asal Spanyol tersebut. William Saliba akan kembali dipinjamkan Arsenal. Pada musim lalu, William Saliba dipinjamkan ke klub Prancis Auxerre Nice. Di sana, Saliba tampil cukup rutin di sepanjang musim 2020-2021, sehingga ia cukup optimistis bisa menembus tim utama Arsenal di musim depan. Namun, dilansir The Daily Mail, Saliba kemungkinan besar tidak akan berada di Arsenal musim depan. Dirinya akan kembali dipinjamkan ke klub lain di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, Arteta merasa jika Saliba masih belum siap untuk tampil di Premier League. Ia menilai jika sang bek masih terlalu muda. Jadi, ia butuh jam terbang yang lebih banyak di musim depan. Hal itulah yang membuat Arteta lebih memilih untuk meminjamkannya lagi agar ia semakin matang. Arsenal kini memprioritaskan sang bek untuk bermain di Inggris. Arteta ingin Saliba mulai terbiasa dengan ritme permainan di Inggris agar ia bisa lebih cepat beradaptasi. Beberapa klub seperti Brighton dan Newcastle dilaporkan siap menampung bek asal Prancis tersebut. Belum perpanjang kontrak, Arsenal coba gaet Franck Kessie dari AC Milan. AC Milan terancam kehilangan Franck Kessie lantaran kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi. Selain itu, Rossoneri juga butuh dana segar untuk membenahi timnya. Situasi ini yang kabarnya akan dimanfaatkan Arsenal. Dilansir Gazzetta dello Sport, AC Milan memang akan kehilangan Kessie dan mereka akan menjualnya dengan harga tinggi. Milan disebut akan mematok harga sekitar 42 juta pound sterling. AC Milan sebelumnya sudah mencoba untuk memperpanjang kontraknya. Akan tetapi, negosiasi berlangsung alot. Pasalnya, ada perbedaan soal nominal gaji yang diminta Kessie. Ini pun bukan kali pertama Arsenal dikaitkan dengan dirinya. 2 tahun lalu, Arsenal juga pernah mengincar pemain yang dibeli Milan dari Atalanta tersebut. Opsi penukaran Torreira dengan Joaquin Correa. Menurut kabar Daily Mirror, Arsenal sedang mengincar Joaquin Correa dari Lazio. Gelandang serang itu dapat menjadi salah satu alternatif mengingat Martin Odegaard dikabarkan tak dapat direkrut secara permanen. Lazio diklaim terbuka dengan kemungkinan menerima Lucas Torreira sebagai bagian dari kesepakatan untuk melepas Correa. Arteta sendiri sudah tidak memasukkan Torreira ke dalam rencana mereka setelah meminjamkan sang gelandang bertahan ke Atletico Madrid. Mengingat hal itu, upaya untuk menukarnya dengan Joaquin Correa dapat mengurangi biaya yang diperlukan.
Bellerin bersikeras jika Arsenal berubah sejak kedatangan Arteta. Arsenal boleh saja menjalani kompetisi yang berat pada musim lalu. Namun, menurut Hector Bellerin, Mikel Arteta telah membawa perubahan pada Arsenal. Perubahan tersebut memang tidak terlihat oleh para supporter. Bagi dirinya dan para pemain, ada perbedaan dan perubahan yang dibuat oleh mantan asisten Pep Guardiola itu. Saya sendiri berpikir ada sebuah perubahan yang dialami Arsenal, perubahan yang signifikan. Seperti bagaimana kami bekerja keras sangat berbeda sejak kedatangan Mikel, ujar Bellerin dikutip dari Goal. Namun hal itu tidak disadari oleh berbagai pihak. Mereka tidak melihat hal itu. Namun apa yang kami lakukan adalah apa yang pelatih perintahkan. Dan dengan melakukan hal itu, kami bisa mencetak gol, tegas Hector Bellerin. Arsenal terdepan dalam perburuan bintang Argentina. Arsenal sekarang menjadi yang terdepan untuk bisa mendapatkan bintang Argentina Guido Rodriguez yang bermain untuk Real Betis. Saat ini, sang pemain tengah membela Argentina di Copa America setelah bersinar di La Liga dalam beberapa tahun terakhir. Marca mengklaim bahwa The Gunners dapat membuka penawaran mereka dengan harga lebih dari 25 juta pound sterling. Rodriguez sendiri adalah pemain vital di tim Real Betis asuhan Manuel Pellegrini. Jika Arsenal gagal mendapatkan tanda tangannya, maka Arsenal harus sesegera mungkin mencari opsi lain meski waktu bursa transfer akan ditutup pada akhir Agustus mendatang. Dikalahkan 3-1, Tierney tetap beri pujian untuk timnas Kroasia. Skotlandia harus tersingkir dari Euro 2020 setelah kalah telak dari Kroasia dengan skor akhir 3-1. Skotlandia hanya berhasil mengumpulkan 1 poin saja setelah sebelumnya kalah dari Republik Ceko dan imbang 1-1 melawan Inggris. Akan tetapi, Kieran Tierney tak menundukkan kepala dan tetap memberikan pujian pada Luka Modric dan timnas Kroasia. Kami tahu jalannya pertandingan sangat akan sulit. Gol Modric membuat kami tertekan karena kami harus mencetak 2 gol, ujar Tierney usai laga. Terutama Modric, saya pikir penampilannya luar biasa dan sebagai tim, Kroasia sangat luar biasa, tambah Kieran Tierney. Menurut laporan Football London, setelah kembali dari Euro 2020 kali ini, Tierney dikabarkan akan kembali ke Arsenal untuk segera menandatangani perpanjangan kontrak barunya. Nicolas Smoller akan dipinjamkan Arsenal. Pemain muda Arsenal Nicolas Smoller menjadi target beberapa tim Eropa yang ingin mengontraknya dengan status pinjaman. Menurut laporan Football London, The Gunners akan memberikan daftar pemain yang akan dipinjamkan ke beberapa klub yang berbasis di Inggris. Smoller yang kini berusia 18 tahun adalah di antara pemain berbakat yang masuk daftar tersebut. Smoller sendiri tampil mengesankan setelah didatangkan dari klub Swedia Malmo di musim panas kemarin. Kepala Akademi Arsenal, Mertesacker, akan menyetujui langkah peminjamannya agar ia dapat melanjutkan perkembangannya di klub lain. Selain itu, George Lewis dan Akinola juga siap untuk pindah setelah menjadi pemain yang paling banyak memiliki menit bermain untuk Arsenal U23. Gary Neville beri pujian untuk penampilan Bukayo Saka. Gary Neville memberi pujian atas penampilan impresif Bukayo Saka saat Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko 1-0. Phil Foden yang dimainkan sejak awal harus ditarik keluar oleh Southgate dan digantikan oleh Bukayo Saka. Pemain muda Arsenal yang serba bisa di beberapa posisi itu ikut berperan dalam membangun gol Raheem Sterling. Penampilan Saka adalah apa yang kami harapkan dari Foden dalam 2 pertandingan pertama, ujar Neville pada ITV Sport. Malam ini kita melihat Saka, Sterling, dan Grealish. Ketiganya menempatkan pemain seperti Rashford dan Foden di bawah tekanan nyata, tambah Gary Neville. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC.
Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!